Gegaraning wong akrami dudu bandha dudu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel langkung tan kena tinumbas arta Daur hidup bagi masyarakat Jawa itu ada juga yang menyebutnya sebagai cokro manggilinganing urip. Jadi bagaimana masyarakat Jawa itu menyikapi terhadap perjalanan kehidupan manusia, mulai dari lahir. Mungkin jika dimulai dari lahir, berarti lahir, nanti alam kedewasaan menika manten, lalu setelah manten nanti akan hamil atau meteng, dan setelahnya nanti sebagai akhir dari perjalanan kehidupan adalah tentang kematian. Atau dapat juga diurutkan dari meteng, metu, manten, mati. Salah satu daur hidup yang dilaksanakan adalah pernikahan. Nah, dalam pernikahan sendiri itu sungguhnya sangat beragam dan sangat banyak sekali upacara-upacara yang akan dilaksanakan dalam pernikahan. Pernikahan biasanya akan dimulai dari perkenalan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan setelah dua insan itu saling berkenalan, tepungan, kenalan, lalu akan terjadilah lamaran. Lamaran yang dilaksanakan adalah dari pihak keluarga pria akan melamar wanita tersebut kepada keluarganya untuk dijadikan jodoh atau istri bagi sang pria. Nah, setelah lamaran diterima nanti akan ada upacara asok tukon atau paningsetan, sehingga rembuk dalam lamaran itu akan menjadi semakin erat karena berasal dari kata paningset. Paningset itu mengikat dengan erat. Disebut pasok tukon karena di situ juga ada sebentuk uang, ya, redono atau serakah yang digunakan sebagai dalam tanda kutip pembelian. Makanya tukon itu kan tuku, pembelian. Nah, setelahnya nanti barulah dilaksanakan ada upacara siraman, lalu ada upacara nyantri midodareni, dilanjutkan dengan akad nikah ijab kabul, dilanjutkan juga dengan upacara panggih, lalu resepsi, dan setelahnya nanti akan ada boyong pengantin atau sepasaran manten atau selapanan manten. Eling wiwit timur temanten kekalih tasih ginulang Jadi asok tukon menika sebagai bentuk untuk mempererat atau mengikat lebih erat dari rembuk-rembuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi ketika lamaran diterima, nah lalu ada paningset atau asok tukon di situ. Itu untuk mempererat rembuk-rembuk yang sudah
dilaksanakan Dan sebelumnya. kita kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatipun kanthi ucapan Allahumma sholli ala Dalam sayyidina Asok Tukon menika disertai dengan berbagai macam barang yang melambangkan sesuatu. Karena apa kok dilambangkan? Karena memang masyarakat Jawa itu terkenal dengan jungle of simbol, tadi hutan dari simbol. Segala hal baik doa, harapan, kata-kata itu disimbolkan dengan berbagai macam barang umpamanya. Nah, dalam Asok Tukon ini keluarga dari calon pengantin pria akan bersilaturahmi, akan bertandang ke keluarga calon pengantin wanita. Tidak hanya bagi orang tuanya saja, namun juga kadangkala beserta dengan segenap keluarga besar bertandang dan diterima oleh keluarga besar dari calon pengantin wanita. Untuk Asok Tukon itu adalah sebagai wujud kebersamaan ya, kebersamaan antara keluarga calon pengantin kakung dan calon pengantin putri itu saling support, saling berbagi lah gitu, jadi membantu. Jadi kalau upacara akad nikah untuk mantu itu kan yang kagungan kerso keluarga pengantin putri. Ya, jadi keluarga pengantin kakung ini sifatnya memberikan support dana gitu nggih kepada keluarga pengantin putri untuk upacara pernikahan tadi. Bagi masyarakat Jawa, barang yang baku untuk pelaksanaan sebuah upacara atau syarat baku dalam upacara itu adalah pisang sanggan. Pisang sanggan di situ dilengkapi dengan berbagai macam bunga atau sekar taman dan juga ada sedah atau sirih lengkap dengan sarana untuk nyinang atau makan sirih. Nah, antara bunga dan sirih tadi itu disebut dengan abon-abon. Selain itu juga nanti akan disertai dengan berbagai macam barang yang lain. Dapat digolongkan menjadi 3, yaitu bogo, wastro, dan redono. Yang dimaksud dengan bogo atau boga itu adalah berbagai macam jenis makanan. Baik makanan yang sudah matang ataupun makanan yang mentah. Lalu wastro atau wastra. Wastra ini adalah busana yang calon digunakan oleh calon manten putri. Di situ dilengkapi juga dengan berbagai sarana untuk kosmetika, lalu berbagai macam perhiasan, itu termasuk dalam wastra atau busana ini. Nah, setelah itu juga ada namanya redono. Redono atau uang. Nah, inilah yang disebut dengan tukon itu mungkin, ya lah. Karena biasanya identiknya ketika tuku itu menggunakan uang. Jadi ada yang mengatakan pasok tukon itu dipatok oleh pihak putri. Bagi masyarakat Jawa enggak. Bahkan jarang sekali yang mengatakan pasok tukonnya atau uang serakahnya sekian puluh juta, sekian ratus juta. Itu sangat jarang, bahkan sangat jarang sekali ditemui. Bagi masyarakat Jawa itu masyarakat yang terima. Masyarakat yang terima, sehingga terkait dengan upacara adat pernikahan itu, terutama di pasok tukon, itu terserah dari pihak kakung atau pria untuk nukoni atau memberikan pitukon itu tadi. Mungkin tantangannya itu karena ini ya tadi kondisi perekonomian dari masing-masing keluarga kan tidak sama. Mungkin kalau dari calon pengantin putri itu mungkin dari keluarga yang lebih mampu, dari keluarga manten kakung, wah piye ya arep
pasok tukon piro kok acaranya seperti ini ya, mungkin tantangannya seperti itu ya. Tapi kalau secara tradisi saya rasa ini masih tetap berjalan ya, masih tetap dilestarikan gitu, karena ini tujuannya kan untuk kebersamaan, untuk merekatkan dua keluarga yang akan menjadi satu tadi. Kita mulai dari pasok tukon tadi sudah dimulai bersama-sama dalam menjalankan, nanti mungkin dalam berumah tangga kan juga akan bersama-sama terus. Jadi ini memang harus dilestarikan untuk menjaga kerukunan, kebersamaan antar keluarga besan. Semua lampah adat, tidak hanya pasok tukon, itu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Nah, jalan keluarnya mereka adalah bagaimana memberikan pemahaman bahwasanya upacara-upacara adat yang dilaksanakan itu sesungguhnya mengandung nilai-nilai atau piwulang-piwulang luhur yang sangat berguna bagi kehidupan. Ketika asok tukon itu sesungguhnya adalah memuliakan bagi wanita, sehingga ketika akan pernikahan dapat dikatakan berbagai macam hadiah dan sebagainya itu dipisungsongke, diaturkan kepada keluarga pihak wanita. Itu karena memuliakan pihak wanita. Di sisi lain, terlepas dari konsep emansipasi, bahwasanya masyarakat Jawa dulu mengatakan bahwasanya wanita itu adalah konco wingking. Konco wingking dalam hal ini bukan berarti konco sik neng sumur, neng dapur, karo neng kasur, ndak. Tapi konco wingking ini sesungguhnya adalah sebagai sarana untuk memuliakan wanita. Ketika ada konco wingking berarti seorang pria adalah di depan. Di depan itu dalam tanda kutip adalah imam. Urusan jobo ngomah itu adalah urusan bagi pria. Sedangkan untuk memuliakan, menjunjung kemuliaan wanita, itu adalah urusan jero ngomah. Jadi upacara-upacara adat di tanah Jawa menika sesungguhnya adalah permohonan keselamatan. Permohonan keselamatan bagi yang diupacarai dan juga keluarga besar dan juga para pendukung. Di sisi lain, upacara-upacara adat itu juga sebagai sarana untuk keselarasan hidup. Karena manusia Jawa itu menerjemahkan rahmatan lil alamin itu dengan istilah larasing gesang. Sehingga bagaimana gesang ini selaras. Ketika terkait dengan upacara adat dan daur hidup, berarti diupayakan hidup yang selaras dengan lingkungannya. Nah, dalam upacara-upacara adat ini sangat banyak nilai-nilai atau piwulang-piwulang gesang yang termaktub di dalamnya. Yang perlu dilaksanakan adalah selain upacara adat itu digelar atau dilaksanakan, walaupun secara sederhana, namun juga pemaknaan atau dioncei apa piwulang, apa pitutur yang ada di situ disampaikan sebelum rangkaian upacara adat, sehingga ketika melaksanakan upacara adat ini sudah mengetahui maknanya. Ingkang raka minangka imam ingkang tansah mangarsani kulawarga saha para putra ing sakmangke. Harapan saya berbagai macam upacara adat larasing gesang cokro manggilinganing urip menika tetap bisa dilaksanakan walaupun secara sederhana karena banyak piwulang dan nilai-nilai kehidupan yang ada di situ.